Selamat datang di channel Trading for Better Life. Pada perdagangan hari ini, IHSG ditutup turun 3% lebih ke angka 4.480. Di video ini saya akan coba menganalisa pergerakan IHSG setelah gagal bertahan di atas angka 4.700. Masih bisakah IHSG terus turun kembali menuju support di angka 4.000? Yuk kita pelajari analisanya di video ini. Semoga analisa yang telah dibuat ini bisa bermanfaat dan membantu teman-teman dalam mengambil keputusan. Untuk teman-teman yang mau merequest saham untuk dianalisa, bisa like dan komentar pada postingan Instagram Trading for Better Life yang dipost setiap hari Selasa dan Jumat. Silakan baca serada ketentuan berlaku agar komentar yang teman-teman berikan masuk dalam pertimbangan untuk dianalisa. Dan bagi teman-teman yang belum mensubscribe channel ini, silakan tekan tombol subscribe dan nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan informasi dan analisa saham yang bisa membantu teman-teman mendapatkan profit yang konsisten di bursa saham. Support terus channel ini dengan cara like dan share video ini agar channel ini makin berkembang dan bisa membantu lebih banyak orang. Yang kita lihat saat ini merupakan grafik dari sekuritas Mirai atau Daewoo. Mungkin teman-teman bingung kenapa sekarang saya pakai grafik dari Mirai, karena sampai jam 7 malam ini saat Nexus saya masih belum mendapatkan update terbaru. Jadi bukan cuma komposit, untuk semua saham saya hari ini belum mendapatkan update terbaru. Dan daripada saya tidak memberikan video baru hari ini, jadi saya memakai grafik dari Mirai atau Daewoo Sekuritas. Jadi yang kita lihat saat ini merupakan grafik dari IHSG. Apabila kita perhatikan, untuk IHSG saat ini resisten berada di harga 4.700. Coba saya gambarkan. Apabila teman-teman perhatikan video saya sebelumnya yang saat membahas bisakah IHSG naik ke angka 5.000, saya sudah menjelaskan bahwa resisten IHSG saat ini berada di angka 4.700. Selama resisten ini gagal ditembus IHSG, akan sulit IHSG untuk bisa naik menuju target 5.000. Jadi selama masih gagal naik menembus angka 4.700, IHSG masih akan bergerak sideways cenderung downtrend. Jadi masih ada peluang untuk turun kembali menuju angka 4.000. Jika kita perhatikan di grafik ini, support saat ini berada di harga 4.400. Jadi di daerah sini. Jadi selama IHSG masih bertahan di atas daerah support ini, IHSG masih akan bergerak sideways. Selama masih bergerak sideways, harapan untuk break dari angka 4.700 masih sangat besar. Tapi bila ditanya peluang mana lebih besar untuk naik ke angka 5.000 atau balik ke angka 4.000, menurut saya lebih besar peluang untuk turun kembali menuju angka 4.000. Dan kenapa IHSG masih bisa naik walaupun perekonomian Indonesia maupun dunia terus melemah? Karena apabila bandar atau asing tidak menaikkan IHSG, maka nggak mungkin mereka bisa menjual harga-harga sahamnya di harga atas. Contohnya apabila sebuah saham terus mengalami penurunan selama 1-2 minggu, kita sebagai seorang trader tidak akan berani untuk berusaha masuk membeli saham itu. Karena bisa saja hari ini turun, kita entry, besok makin turun. Jadi bandar atau asing harus menaikkan saham itu 2-3 hari. Jadi setelah turun hampir 1 minggu atau 2 minggu, suatu saham pasti akan rebound. Jadi akan rebound 2-3 hari. Itu akan membuat kita sebagai trader atau retailer pemula akan merasa yakin bahwa saham ini akan mulai rebound kembali. Dan semua akan membeli saham-saham itu. Dan setelah berhasil membeli saham itu, bandar dan asing baru akan menjatuhkan saham itu kembali. Contoh, setelah harga saham A turun ke angka 500, pasti akan berusaha dinaikkan ke angka 600. Setelah sampai angka 600, banyak yang yakin sahamnya akan naik dengan sendirinya, tanpa harus dibuat dorongan ke atas oleh bandar maupun asing.
Jadi bisa saja saham itu naik ke 650 atau ke 700. Setelah itu baru bandar dan asing memanfaatkan kesempatan ini untuk menjual di harga atas. Jadi mereka mungkin memerlukan kekuatan untuk mendorong harga saham dari 500 ke 600. Dari 600 ke 700, mereka tidak perlu melakukan kekuatan yang berlebihan. Karena retail sudah mulai masuk kembali. Setelah mereka anggap udah profit, mereka akan melakukan distribusi. Jadi contohnya 2 hari terakhir ini setelah IHSG naik tinggi, IHSG langsung dibuat turun kembali. Dan besok apabila IHSG masih bertahan di atas angka 4.400, kita masih aman. Karena untuk balik ke angka 4.800 masih sangat besar harapannya. Tapi apabila besok IHSG dibuat turun di bawah angka 4.400, sebaiknya jangan entry dulu. Sebaiknya kita tunggu IHSG turun kembali ke angka 4.000 dan mulai rebound, baru kita mulai entry. Dan selalu saya jelaskan pada kondisi seperti sekarang ini, sebaiknya hanya trading jangka pendek. Jangan berharap kita beli sebuah saham, oh ini sudah murah, kita beli untuk trading jangka panjang. Karena sebaiknya setelah kita beli di harga bawah, bisa dapat profit, ambil dulu, setelah itu tunggu kembali di daerah supportnya. Sekarang saya akan coba bahas beberapa saham yang hari ini turun lumayan tajam. Pertama saya akan coba lihat saham Antam. Bisa kita lihat saham Antam hari ini juga masih turun ke angka 550. Apabila teman-teman mempelajari analisa saya sebelumnya pada saham Antam, saya sudah menjelaskan bahwa kenaikan Antam di atas angka 500 hanya akan berlangsung sementara. Karena waktu itu belum terlihat adanya akumulasi yang dilakukan oleh bandar maupun asing. Jadi waktu itu saya menyarankan untuk take profit bagi teman-teman sudah mempunyai saham Antam pada harga di bawah 500. Apabila terlihat masih gagal naik menembus resisten di EMA 50. Jadi jika kita lihat 2 kali Antam gagal naik menembus resisten di EMA 50. Setelah gagal naik, turun, sekarang ini mulai turun kembali. Dan jika kita perhatikan, support terdekat saat ini berada di angka 480. Di sekitar daerah sini. Dan ada satu support kuat di angka 4.000, di angka 450. Jadi untuk teman-teman yang belum sempat entry membeli saham Antam dan pingin membeli saham Antam, sebaiknya tunggu di antara daerah support di 480 atau di support kuatnya di angka 450. Saat mulai rebound, teman-teman baru entry. Karena apabila kita lihat secara tren, saat ini Antam juga masih bergerak downtrend. Jadi selama masih gagal break dari garis EMA 50, trennya masih akan bergerak downtrend. Sekarang kita coba lihat saham BBCA. Saham BBCA juga bisa kita lihat masih kelihatan gagal naik menembus resisten di harga 28.000. Dan saat ini sudah dekat dengan support di harga 26.000. Di sekitar daerah sini. Mungkin teman-teman yang biasa melihat grafik chart Nexus akan sulit melihat grafik dari Daewoo ini. Karena memang saya juga tidak terlalu terbiasa melihat grafik dari Daewoo. Jadi untuk teman-teman yang hari ini melihat video ini, sebaiknya pelajari kembali pada grafik teman-teman. Jadi apabila dari grafik ini bisa kita lihat, setelah sebelumnya BBCA bergerak downtrend, mulai bergerak sideways, saat ini mulai berada di daerah supportnya. Sekarang kita coba lihat dulu apa yang dilakukan bandar asing pada penurunan hari ini. Coba kita ganti. Ini yang tadi saham Antam bisa kita lihat, Antam hari ini juga masih terus dilakukan distribusi oleh bandar.
Dan asing juga bisa kita lihat dalam 1 minggu ini juga terus dilakukan distribusi. Jadi bandar melakukan distribusi, asing juga masih terus melakukan distribusi. Jadi peluang untuk turun masih sangat besar. Sekarang kita ganti ke BCA. Bisa kita lihat hari ini juga bandar masih melakukan distribusi. Jadi pada penurunan 4% ini masih ada distribusi, dan dari data pergerakan asing juga 1 minggu terakhir ini asing melakukan distribusi dengan jumlah besar. Dan hari ini asing juga melakukan distribusi dengan jumlah besar. Dan apabila kita lihat penurunan BCA 2 hari ini, memang ada peluang besok BCA untuk rebound sementara. Tapi untuk teman-teman yang ingin investasi pada saham BCA, sebaiknya tunggu di daerah support minimal di angka 25.000. Dan apabila teman-teman masih bisa sabar, masih ada harapan untuk turun menuju support berikutnya di harga 23.500. Sama seperti analisa saya pada saham BBRI pada video sebelumnya, saya sudah bilang bahwa saham BBRI juga ada peluang untuk turun kembali menuju support di harga 2.500. Dan hari ini bisa kita lihat BBRI mulai turun kembali menuju support di angka 2.500. Kan memang secara tren BBRI juga masih kurang bagus. Jadi untuk teman-teman yang ingin investasi pada saham-saham perbankan, sebaiknya tunggu dulu. Memang ada beberapa orang yang memberikan komentar pada channel saya, kenapa selalu analisa saya menyarankan untuk tunggu. Karena apabila kita pingin profit yang banyak dan pingin tidak terlalu stres, paling aman adalah tetap tunggu di daerah support kuatnya. Karena memang dengan kondisi bursa seperti sekarang ini, kita bukan lagi kejar-kejaran siapa paling cepat membeli sebuah saham atau paling hebat dalam membeli sebuah saham. Tapi gimana caranya mendapatkan profit pada saat bursa masih bergerak tidak stabil seperti sekarang ini. Dan tetap paling aman adalah tunggu di daerah support kuatnya. Mendingan kita tunggu dan mendapatkan harga di bawah walaupun agak lama nunggunya, daripada kita buru-buru pingin cepat-cepat profit saat kita beli saham tersebut besoknya turun 5%, stres, terus salahin orang lain dan lain-lain. Buat apa? Sebagai seorang trader, harusnya kita sabar menunggu sebuah saham sedang break atau sedang berada di daerah supportnya. Apabila teman-teman selalu memperhatikan analisa saya selalu menjelaskan apabila sebuah saham sedang sideways dan berada di tengah-tengah antara resisten dan support atau berada dekat dengan resisten, sebaiknya jangan entry dulu. Walaupun besok ada kemungkinan naik 1% atau 2%, kemungkinan paling buruknya adalah peluang untuk turun akan sangat besar. Jadi hanya sekian analisa saya hari ini. Mungkin kurang bagus karena grafik yang kita dapat bukan grafik dari chart Nexus. Tapi semoga dengan adanya analisa hari ini bisa membuka wawasan teman-teman gimana caranya trading atau membeli saham pada kondisi bursa seperti sekarang ini. Ingat, jangan emosi, jangan berharap ingin cepat-cepat membeli sebuah saham. Tunggu saja di harga supportnya. Setelah dapat, apabila sudah profit 3 atau 4%, sudah boleh mendapatkan untung. Jangan berharap bisa dapat 10%, 20%. Walaupun memang bisa, tapi kan nggak ada salahnya kita bisa mendapatkan untung 5% tetapi stabil. Itu akan lebih bagus. Terima kasih telah menonton video ini. Like dan share video ini bila bermanfaat bagi teman-teman. Dan support channel ini dengan cara tekan tombol subscribe agar channel ini bisa makin berkembang dan bisa membantu lebih banyak orang lagi. Terima kasih.